sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat siang menjelang, maksud kami selamat pagi menjelang siang di hari ini, dan ketemu lagi bersama saya Putra Dianto dalam program dialog atau bincang-bincang ringan di hari ini dengan tema pengaruh utamaan gender. Dan hari ini telah hadir bersama saya di Studio 1 program Manokwari. Tapi sebelum saya sebut, saya ada prolog sedikit. Pengaruh utamaan gender atau PUG dalam pendidikan adalah proses integrasi perspektif gender di dalam semua aspek pendidikan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender, menghapuskan diskriminasi, dan memastikan bahwa semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan meraih manfaat daripada pendidikan tersebut. Nah, peran pendidikan dalam PUG ini yaitu salah satunya mengubah kurikulum dan materi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, serta mendorong partisipasi yang setara, serta mengembangkan kesadaran gender dan melibatkan orang tua serta masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama saya di Studio Pro 1 pemerhati perempuan dan gender yaitu Juliana Y. Numberi. Dengan hormat saya sapa, selamat siang Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar hari ini? Selamat pagi juga untuk para pendengar. Oke. Iya. RRI Pro 1 Manokwari. Kabar baik, maka bisa ada di sini. Terima kasih Bu Yuli sudah berada di program 1. Kita akan ngomong soal PUG ya, pengaruh utamaan gender. Sebenarnya ini hal yang baru, dan saya juga baru mendengar PUG ini. Misalkan ya, PUG ini seperti apa ini Bu? Kalau misalnya mungkin Ibu bisa jelaskan PUG ini apa? Ya, baik. Pada tahun 2000 ternyata berdasarkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, di mana kita melihat indeks pembangunan manusia di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, ternyata perempuan itu mengalami ketertinggalan yang cukup jauh. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah atau negara untuk mendorong pengaruh utamaan gender dalam pembangunan, di mana pemerintah ingin agar kondisi perempuan yang tertinggal itu bisa mendapat perhatian sehingga setara dengan kondisi laki-laki dalam melihat setiap aspek pembangunan di Indonesia. Kemudian dari kondisi-kondisi yang ada ini, maka pemerintah mewujudkan itu melalui strategi yang kita namakan pembangunan gender. Jadi pembangunan gender dalam pengaruh utamaan gender itu merupakan strategi dalam mendorong kebijakan sehingga perempuan dan laki-laki itu punya kesempatan akses yang sama di dalam pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yang namanya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2000, di mana Inpres ini mengamanatkan kepada seluruh menteri, kepala non-kementerian, gubernur, dan bupati wali kota seluruh Indonesia untuk melakukan pengurusan gender agar terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang perspektif gender, dengan tetap melihat pada isu-isu yang masih timpang di antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dengan adanya Inpres ini, maka pemerintah wajib melaksanakan kebijakan pembangunan dengan tidak meninggalkan satu jenis kelamin atau satu kelompok atau komunitas.
Bahkan dalam konsep gender itu kita melihat bagaimana peran, posisi, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, di domestik maupun di ranah publik, di mana kita ingin supaya setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi kadang kita melihat bahwa urusan pemimpin atau urusan pekerja di kantor itu urusannya laki-laki. Perempuan itu lebih pada urusan domestik, mengurus anak, mengasuh anak, merawat rumah, menjaga rumah dan sebagainya. Tapi sebetulnya ketika perempuan tidak mendapatkan akses atau kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, maka perempuan bisa menjadi korban. Dalam arti laki-laki menganggap gaji dia yang punya, perempuan cuma tunggu-tunggu gaji, maka bisa terjadilah percecokan, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pemerintah ingin supaya akses terbuka bukan saja untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Kemudian kalau kita melihat di Indonesia atau di dunia ini, kita lihat manusia itu bukan laki-laki saja, atau bukan perempuan saja, atau bukan anak-anak saja, atau orang dewasa, atau kelompok yang normal. Tapi kita di dunia ini ada laki-laki, ada perempuan dewasa, laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ada juga kelompok disabilitas. Kemudian kita juga ada lihat kelompok minoritas. Maka dalam pengaruh utama gender itu tidak ada yang tertinggal. No one left behind. Tidak ada yang tertinggal di belakang. Artinya semua harus setara untuk menuju inklusi. Nah, oleh sebab itu dalam kebijakan pembangunan gender ini kita bisa melihat dari berbagai isu. Kita bisa lihat isu kesehatan, isu ekonomi, isu pendidikan, isu lingkungan, kemudian isu sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kalau hari ini Pro 1 RRI Manokwari menyelenggarakan diskusi tentang konsep gender dalam pendidikan, bagi saya sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Hari ini banyak orang ingin anaknya sekolah, tapi mereka tidak tahu bahwa kalau kita bicara konsep gender dalam pembangunan, apa yang harus dilakukan oleh sekolah dan juga orang tua terhadap pendidikan anak. Jangan sampai hal ini terputus, akan berdampak pada anak tidak mengikuti proses belajar dengan baik, anak tidak senang dengan guru, terjadi kekerasan bagi guru di sekolah, terjadi masalah antara sekolah dengan orang tua, terjadi masalah antara anak laki-laki dan anak perempuan di sekolah, terjadi masalah antara anak sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Oleh sebab itu, dialog pagi ini bicara tentang konsep gender dalam pembangunan. Ini sesuatu yang bagi saya akan memberikan pemahaman, wacana yang luas, sehingga semua orang mengetahui bahwa pendidikan harus punya konsep gender. Artinya harus berperspektif gender, berwawasan gender, sehingga semua anak itu merasakan pendidikan itu nyaman bagi mereka. Oke. Sebenarnya ini bagaimana stereotip gender ini menjawab atau mempengaruhi pilihan pendidikan dan karir siswa? Contohnya ini, Bu, mengapa jurusan teknik itu lebih banyak diminati laki-laki daripada perempuan? Dan juga sebaliknya, misalnya jurusan keperawatan lebih banyak diminati perempuan dibanding laki-laki. Baik, jadi kan ini ada konsep yang terjadi di masyarakat yang ternyata itu masih ada sampai hari ini. Karena konsep patriarki itu berpengaruh dalam cara berpikir manusia, terutama kaum laki-laki. Jadi contoh, tadi saya sudah sampaikan bahwa perempuan itu dilihat bahwa mereka tuh layak mengurus anak, merawat anak, mereka melihat itu dengan perasaan.
laki-laki melihat sesuatu tuh dengan logika. Tapi sebetulnya dalam konsep gender kita melihat bahwa laki-laki peka terhadap perasaan tapi berpikir secara logika, perempuan peka dalam perasaan tapi berpikir juga logika. Sehingga untuk melihat sebuah pendidikan itu tidak bisa kita mengikuti perasaan kita, tapi kita harus berikan hak kepada anak untuk memutuskan di mana dia mengikuti pendidikan. Kalau hari ini kita anak perempuan mau masuk contoh di STM, itu sekolah mesin-mesin, sekolah listrik, kamu tidak cocok karena tadi konsep patriarki yang sudah dibangun, dibentuk, dikonstruksikan, disosialisasikan di masyarakat, terutama di orang tua, sehingga mereka bilang kok laki perempuan nanti kok naik listrik, kok apa tidur di bawah kendaraan, kalau perbaiki kendaraan dan sebagainya. Padahal mereka tidak tahu bahwa di sekolah itu pihak sekolah sudah menyediakan fasilitas atau alat peraga yang tepat bagi anak. Jadi mungkin kalau dia panjat listrik gak mungkin pakai rok lah, pasti pakai ketel pak, contoh ya. Berarti itu diberikan bagi anak perempuan dan anak laki. Ini kan untuk melindungi mereka, terutama anak perempuan. Kemudian kalau mereka bilang anak perempuan itu cocok sekolah di SMA atau di SMK karena dia bisa mengetik. Pekerjaan mengetik itu bukan pekerjaan perempuan, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itu sama dengan kita bicara masak. Masak itu bukan urusan mama-mama, bukan urusan perempuan, urusan bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Karena yang merasa lapar bukan perempuan saja kan, laki-laki juga rasa lapar. Bagaimana kalau dia hidup sendiri? Apakah dia bisa masak? Harus dia bisa masak. Dia tidak mungkin dia tinggal mau beli makan di warung. Syukur kalau punya uang banyak. Kalau tidak, maka dilatih dari rumah tangga untuk masak bersama, cuci pakaian bersama. Sehingga ketika mereka berpisah pergi mengikuti pendidikan, mereka lagi tidak bergantung pada orang tua. Begitu. Lalu bagaimana kita bisa mendorong mereka para siswa ini dan memiliki gender yang berbeda-beda untuk mendorong mereka berminat di bidang studi mana, dan itu bisa dilakukan bahwa semua bidang studi itu sama, bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Oke. Jadi kalau kita bicara anak, itu mereka mendapat pendidikan pertama itu di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Maka disinilah peran penting orang tua dalam membagi pekerjaan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan pekerjaan itu akan memotivasi mereka dan menyadarkan mereka bahwa urusan masak itu bukan urusan perempuan, saya juga punya urusan. Dengan demikian mindset mereka itu akan berubah. Mereka akan berpikir bahwa urus listrik, urus mobil, urus mesin cuci, urus ini semua itu urusan laki-laki dan perempuan. Contoh yang kecil, kadang di dalam keluarga anak perempuan kita larang untuk pergi main bola. Hal yang umum itu, betul. Iya, betul. Itu atau laki-laki yang bermain. Ini kan kita sudah lakukan pembedaan, kesetaraan antara laki-laki dan. Jadi kita yang menciptakan. Kemudian contoh anak lahir. Ini anak laki-laki pakainya yang biru, anak perempuan pakai yang pink. Kita sudah menerjemahkan mewacana bahwa perempuan itu yang lembut, laki-laki itu yang kasar. Begitu. Kemudian dalam bermain di anak kecil kasih permainan. Anak laki-laki mau cocok pakai mainan senjata, mobil. Anak perempuan tuh cocok mainan yang perawat-perawat, yang masak-masak. Ini kita membentuk mereka secara tidak langsung, mengajarkan mereka bahwa ini yang harus dikerjakan perempuan, ini yang harus dilakukan laki-laki. Jadi kita sudah membentuk mereka dengan konsep yang bias. Harusnya kita melatih mereka sejak di rumah, di keluarga. Anak laki-laki dikasih mainan masak-masak, anak perempuan dikasih mainan mobil-mobil, beli dua-dua gabung. Kemudian
anak laki-laki dikasih alat-alat untuk macam perawat, dokter. Anak perempuan juga dikasih yang sama. Dikasih skop, dikasih mainan. Sekarang di toko-toko itu banyak kan main dikasih, jadi mereka akan tahu bahwa ini bisa dilakukan oleh laki-laki, jadi membentuk mereka dari dini, sejak dini. Kemudian dalam pembagian kerja di rumah juga kadang kita bilang begini, anak perempuan sapu, cuci pakaian, bantu mama. Anak laki-laki itu pergi main bola, pulang, aktivitas olahraga penting, anak perempuan itu tidak penting. Ini kita sedang membentuk mindset yang salah, yang bias kepada anak kita. Sehingga nanti anak laki-laki dia tahu bahwa saya ini laki-laki, saya ini akan jadi pemimpin. Saya tidak cocok untuk kerja yang masak, kerja sapu rumah, itu urusan perempuan. Ketika itu sudah membentuk dalam mindsetnya, maka ketika dia memutuskan untuk mengikuti pendidikan, dia akan pikir, sekolah ini yang cocok, perempuan tidak cocok sekolah ini. Dan itu dia akan terbawa-bawa kemana-mana. Sampai jadi pemimpin, Bu, dia akan melihat, urusan pekerjaan perempuan tuh cocok untuk jadi sekretaris atau jadi bendahara. Laki-laki tuh cocok jadi kepala dinas, kepala bidang. Ini karena sudah tadi terbentuk. Oleh sebab itu negara pikir hari ini harus kita bedakan itu. Kemudian dalam memunculkan anak untuk sekolah, ketika kita sudah mengajarkan mereka bahwa urusan ini, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dengan demikian ketika memutuskan untuk sekolah, kita tanya kepada dia, kau mau sekolah di sekolah mana? Tapi tugas kita adalah menjelaskan kepada dia bahwa kau sekolah di sekolah ini, nanti akhirnya kau akan menjadi ini. Kau sekolah di sekolah ini kau akan menjadi seperti ini. Jadi kita gambarkan tujuan dari pendidikan itu kepada anak, sehingga dia tahu bahwa kalau saya sekolah ini, saya akan jadi seperti begini, ahli ini, spesialis ini. Kalau saya sekolah ini akan menjadi spesialis ini. Dan kita lihat hari ini di tahun 70-an ya, 70-an, 60-an, 70-an itu sekolah untuk guru itu didominasi oleh kaum perempuan, laki-laki sedikit. Dulu di tahun dulu masih dilihat, kepala sekolah itu harus laki-laki, bukan perempuan. Tapi di tahun 90-an sudah berubah. Sudah berubah dalam arti kepala sekolah bisa laki-laki, bisa perempuan. Guru tidak semuanya laki-laki, ada guru perempuan. Tapi untuk pendidikan PAUD, fakta hari ini masih dilakukan oleh perempuan. Karena banyak perempuan yang lebih suka memilih masuk pendidikan guru daripada laki-laki. Maka secara tidak langsung ini sangat bias sekali. Artinya bahwa peran pengasuhan merawat kita masih menitik beratkan kepada perempuan. Oleh sebab itu nanti ke depan kalau kita bicara dunia pendidikan, maka kita harus kasih guru, sekolah guru bukan saja perempuan. Jadi kita batasi, kalau boleh kita penerimaan 50-50, laki-laki 50, perempuan 50. Ya kita butuh 100 guru, kita 50 orang laki-laki, 50 orang perempuan. Ini bagian dari kita mendorong perspektif gender itu, konsep gender, di mana tanggung jawab peran itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mulai di dunia pendidikan. Ada yang berasumsi, Bu, bahwa misalnya yang tadi Bu katakan bahwa kebanyakan guru ini merupakan diambil dari perempuan. Iya. Pandangan umum dari kaum laki-laki ya, kaum laki-laki, saya laki-laki ya, dia berpikiran bahwa kalau guru kita ambil laki-laki tingkat emosionalnya kan tinggi. Sedangkan kalau perempuan untuk mengatasi seorang anak ataupun mengatasi anak-anak itu seperti apa, mereka lebih tahu, begitu. Pandangan Ibu seperti itu bagaimana? Apakah laki-laki juga pantas untuk memberikan kesabaran kepada kepada anak-anak yang diajarkan begitu? Iya, baik. Jadi ini kan mitos yang sebetulnya kita tidak bisa melihat kondisi yang berjalan. Seperti saya dulu ya, saya dulu kan orangnya agak emosi, agak kitus. Orang bilang begini,
aduh kau ini tak cocok nanti kalau kau pilih jadi pendidikan guru. Ada saya punya tetangga rumah orang Cina, dia bilang, Yuli kau ini tukang marah-marah, kau tukang bicara banyak, kau tak cocok jadi ibu guru. Jangan sampai nanti anak-anak murid itu marah, dong melawan kau pukul dong. Tapi saya bilang, saya coba saja untuk ikut pendidikan guru. Ternyata di pendidikan guru itu kalau kita belajar dalam ilmu pendidikan, ilmu mendidik dan ilmu mengajar itu beda. Kalau mendidik itu kita mengarahkan anak untuk berpikir cerdas, berpikir kritis, mampu memahami apa yang kita berikan. Kalau kita mengajarkan pelajaran yang kita ajarkan. Begitu saya ambil FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya bisa membedakan situasi. Di mana ketika saya punya masalah di rumah, tidak saya lampiaskan itu pada saat ada di sekolah. Saya coba untuk menenangkan diri dan mengajar dengan baik. Justru waktu saya mengajar di SMP 1, mengajar bahasa Inggris ya, saya punya orang teman di bagian tato saya bilang ini, Ibu Numberi, ketong heran kok kalau di publik, di RRI, di radio, di mana-mana, kok kalau bicara kok bisa marah bupati, gubernur, kok bicara keras. Tapi anak sekolah ini tidak bikin PR, tara jawab soal dengan baik, kok tara marah dorang, malah kok kasih kesempatan dorang untuk mengerjakan tugas. Terus saya bilang lain dong, saya bercanda, lain dong kalau yang pejabat pemerintah dong tuh kan orang dewasa jadi layak sama marah dorang. Anak sekolah ini dia itu mau datang sekolah belajar untuk menjadi baik. Jadi praktek ilmu mendidik itu yang kita ajarkan karena tadi belajar. Begitu. Sehingga kalaupun mereka tidak bikin soal, saya tidak kasih punishment, hukuman. Nanti kamu jawab soalnya ulang lagi ya. Nanti ibu periksa pada pertemuan berikut. Jadi saya rajin memberikan penilaian kepada siswa. Ini membuktikan bahwa ketika seorang dia emosional laki-laki, tapi kalau dia belajar ilmu mendidik itu dengan baik, dia akan pahami bahwa semua anak itu harus dididik untuk masa depan yang baik. Makanya dalam filosofinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pengharusutamaan gender, selalu kita bilang semua anak adalah anak kita. Sekalipun kita tidak melahirkan dia, tapi dia anak kita yang wajib kita lindungi, kita hargai haknya, kita junjung hak asasi manusia dan kita menghormati dia punya harga diri dan martabat, sehingga dia bertumbuh berkembang dengan baik. Makanya kalau saya guru laki-laki no problem, justru itu lebih baik, sehingga memahami bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak. Karena guru yang laki-laki dia justru punya perhatian kepada anak, keluarga akan jadi lebih bagus, lebih baik. Tapi kalau guru itu tidak melalui pendidikan, mendapat ilmu mendidik dan ilmu mengajar, maka akan kacau. Hari ini banyak guru dari SMA terus mereka ikut pendidikan guru dan untuk menyesuaikan mendapat sertifikasi guru, belum tentu mereka memahami ilmu mengajarnya atau ilmu mendidiknya. Begitu, maka FKIP itu penting. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu penting karena di situ ilmu semua diajarkan. Maka kalau kita bicara konsep gender dalam pendidikan, guru harus tahu apa itu konsep gender dalam pendidikan. Kalau kita bicara prinsip konsep gender dalam pendidikan, maka kita bicara setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, setiap anak punya hak dalam proses pendidikan yang mendukung pencapaian keberhasilan, baik anak laki-laki, anak perempuan. Kita dalam prinsip konsep gender dalam pendidikan, kita harus menjamin anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam pencapaian keberhasilan. Kemudian kita harus menjamin anak perempuan dan anak laki-laki mencapai atau memasuki pendidikan bukan saja pada SD, TK, SD, SMP, tapi sampai pada perguruan tinggi. Oleh sebab itu orang tua jangan batasi anak. Kalau anak perempuan mau kuliah di sini harus dikasih, anak laki mau kuliah kasih. Hari ini banyak perawat perempuan. Kenapa? Tadi peran perawat masih diidentik dengan
perempuan. Begitu. Lalu apa saja Ibu tantangan dalam menerapkan pengurusutamaan gender ini di lingkungan pendidikan? Misalnya ada resistensi dari pihak-pihak tertentu dan juga kurangnya pemahaman tentang PUG ini. Iya. Baik, jadi kalau kita bicara bagaimana supaya PUG itu implementasinya tepat terlaksana di sekolah, maka guru-guru itu harus diberikan pemahaman gender dalam pendidikan kepada mereka. Hari ini kembali kepada sekolah. Kira-kira sekolah mau untuk membuka kesempatan kepada dunia pendidikan, terutama guru-guru yang ada di sekolah untuk mengerti tentang apa itu PUG, apa itu kesetaraan gender dalam pendidikan, sehingga mereka akan tahu. Karena kalau kita bicara dalam konsep gender untuk upaya yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan, yang pertama kita harus membuat peraturan dan kebijakan yang responsif gender. Contoh, hari ini kan kalau kita bicara gender dalam pendidikan, itu berarti kan partisipasi anak harus kita lihat. Nah, contoh, guru bisa menghakimi anak, kok salah, dapat hukuman. Sebetulnya kalau kita dalam konsep gender, dalam penyusunan peraturan sekolah, kita harus libatkan sekolah, komite sekolah, dan pihak siswa. Sehingga kita buat peraturan, contoh, hari sekolah mulai dari jam sekian sampai jam sekian, tidak hadir sekian hari begini. Terus guru tidak sekolah harus ada surat keterangan dokter kalau tidak hadir sekian. Itu harus kita bikin dilihat oleh siswa. Kita susun sama-sama supaya ketika siswa itu tidak menjalankan apa yang kita sepakati, maka hukuman kita berikan. Itu bagian dari kita menghargai partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Kemudian kalau kita buat peraturan sekolah atau kebijakan-kebijakan sekolah, harus kita integrasikan dengan perspektif gender yang adil antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam kurikulum. Jadi kita bikin kurikulum, contoh, macam kita bicara tentang ekstrakurikuler. Jangan kita, karate tuh cuma anak laki-laki. Kita tanyakan, you mau ekstrakurikuler apa? Kita tanyakan ke mereka. Kalau dia mau ambil yang ini kita tidak bisa batasi. Kita berikan kebebasan untuk dia menentukan. Yang penting dikoordinasikan dengan orang tua bikin pernyataan menyetujui anaknya mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kemudian kalau kita menyusun program di sekolah, kita jangan menyusun program yang ada terjadi diskriminasi. Artinya jangan kita buat program yang lebih mengutamakan kepentingan laki-laki daripada kepentingan anak perempuan. Kemudian kita mengatur pendidikan dengan mengintegrasikan kepentingan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi contoh, di sekolah kita ada anak disabilitas atau difabel ya. Kan tidak yang kalau difabel yang dia cuma tuli, kita bisa libatkan di olahraga. Tapi kalau dia itu tidak jalan karena tidak punya tubuh yang lengkap, kita bilang cacat bawaan mungkin. Bawaan itu berarti kita harus tahu, tanyakan koordinasi dengan orang tua, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dia. Atau anak yang pakai kursi roda, berarti kita tidak kasih dia olahraga, tapi kita kasih sesuatu alat yang meningkatkan dia punya cara pikir. Mungkin dia menggunakan laptop, jadi berpikirnya lebih maju. Jadi kita harus melihat kebutuhannya apa. Kemudian kita harus membentuk lingkungan pendidikan yang aman dan baik. Kalau kita bicara lingkungan pendidikan yang aman dan baik, hal yang kecil contoh. Kalau di sekolah kita ada anak disabilitas, kita harus buat jalan khusus untuk anak disabilitas. Kalau kita buat tangga, sekolah yang ada tangga, kita harus mengukur sentinya antara tangga yang satu dengan yang lain, sehingga tidak membuat anak perempuan harus angkat rok yang tinggi, tapi paling tidak langkahnya bisa tepat. Kemudian kita harus pisahkan kamar mandi.
kamar mandi antara anak laki-laki dan anak perempuan di sekolah. Kenapa? Anak laki-laki kalau kencing di mana saja bisa, anak perempuan tetap jadi jumlah kamar mandi antara anak laki-laki dan perempuan harus lebih banyak kamar mandi untuk anak laki-laki anak perempuan daripada anak laki-laki. Tapi juga ada kamar mandi untuk anak disabilitas. Begitu. Kemudian yang lain kita lihat, kalau kita bikin papan tulis, harus papan tulis tidak boleh yang tinggi sehingga anak yang pendek tidak bisa menulis. Begitu. Jadi kalau papan tulisnya tinggi berarti kita bikin alat bantu untuk dia bisa berdiri. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah dulu ya, saya ingat tahun 70-an saya masih sekolah di SD Negeri 01. Dulu kita sekolah di SD pakai papan tulis, tapi karena sekolah kita bekas sekolah Belanda ya, itu tuh ada tangga-tangga yang itu. Jadi kalau kita pendek, kita naik tangga. Nah sekarang kan tidak. Ada terapan untuk naik. Jadi itu dibuat dari besi, terus di atasnya kayu, jadi bisa dipindahkan. Nah itu bagian-bagian yang harus kita perhatikan dalam lingkungan yang aman dan baik bagi siswa. Begitu. Ini sudah dilakukan. Nah, misalkan di Manokwari ini, apakah era modern begini kesetaraan gender ataupun belajar yang inklusif ini masih dilakukan? Saya pikir kalau kita bicara pengaruh utama gender di seluruh Indonesia wajib. Kalau tadi di Inpres nomor 9 wajib dilaksanakan oleh kementerian, non lembaga kementerian sampai bupati, gubernur dan bupati serta tingkat distrik. Itu yang kita bilang PUG. Kebijakan pengusahaan gender bukan saja hal soal pendidikan, tapi dalam anggaran pun ada. Di mana di dalam PMK 14 tahun 2015 itu bicara perencanaan penganggaran yang responsif gender. Itu di mana kita bicara supaya anggaran itu berpihak pada laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan masalah di masyarakat. Oleh sebab itu hari ini kalau pemerintah daerah bicara pengaruh utama gender, mereka harus punya kajian untuk kita lihat partisipasi anak di Manokwari itu berapa, di Provinsi Papua itu berapa, kemudian anak TK berapa, anak SD berapa, anak SMP berapa, anak SMA, SMK berapa. Setelah itu kita datang melihat apakah sekolahnya itu sudah responsif gender atau belum. Saya tahun 2018 ya kalau tidak salah bersama dengan Pemda Kaimana kita coba memberikan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender, di mana kita melibatkan OPD di Kabupaten Kaimana untuk mereka menyusun anggaran responsif gender, di mana bukan masalah anggaran uang yang diberikan, program dan kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Jadi jangan kita bilang, oh program perempuan tuh pemberdayaan ekonomi saja. Jadi cukup kasih pelatihan masak-memasak, kasih modal. No, bukan. Tapi bagaimana kita melihat pelibatan perempuan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga kalau kita bikin program terkait dengan kebutuhan masyarakat terutama perempuan dan laki-laki, kita harus lihat, program ini harus melibatkan laki-laki dan perempuan. Itu semua, dan program PUG itu ada di semua sektor. Entah itu pendidikan, kesehatan, tadi saya bilang lingkungan, pertanian, kehutanan. Saya kalau tidak salah di tahun 2015-16 itu almarhum Bapak Kepala Kehutanan ini Bapak Runaweri, dia punya program satu yang namanya program reboisasi. Penanaman hutan kembali. Itu menanam tanaman untuk
reproduksi itu diberikan kepada kaum perempuan. Jadi perempuan terlibat dalam penanaman. Mulai dari mereka bikin pembibitan sampai penanaman, mereka terlibat. Ini bagian dari pelibatan perempuan dan laki-laki dalam perlindungan hutan, lingkungan alam itu. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita bicara gender dalam pendidikan, selain sekolah, guru mendapatkan informasi tentang PUG dalam pendidikan, orang tua juga harus mendapat pemahaman tentang gender dalam pendidikan, dan anak murid juga harus mendapatkan pemahaman tentang gender dalam pendidikan. Hari ini kita lihat kasus bully banyak kan di sekolah. Anak tidak melapor, tapi kalau dia dapat gender dalam pembangunan, dia akan tahu bully tidak boleh terjadi di sekolah. Hari ini masih bias karena sekolah tidak mengundang para pakar atau orang-orang yang memahami tentang bully untuk menyampaikan itu di sekolah-sekolah, sehingga anak tahu bahwa saya tidak boleh mengganggu teman saya tidak boleh mendorong teman saya. Ini kan perlindungan keamanan siswa di sekolah. Gender itu harus disampaikan karena menghindari bully. Kemudian contoh lagi, masih bias hari ini di pendidikan itu apa? Macam kalau kita baca teks-teks, buku-buku teks di sekolah, itu mereka lihat masih banyak gambar perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang domestik. Gambar laki-laki itu yang peran publik. Mungkin dirubah lagi dalam kurikulumnya, dalam teks-teks, buku teks atau buku gambar. Jadi dalam buku itu harus bicara anak laki-laki, ada anak perempuan, gambarnya juga harus ada gambar laki-laki dan perempuan. Kita mau menjelaskan tentang dunia usaha, harus ada gambar laki-laki dan perempuan. Kita bicara terkait dengan pemimpin daerah, entah itu gubernur atau bupati, kita harus pasang gambar laki-laki dan perempuan supaya memotivasi anak bahwa ternyata jadi bupati tidak selamanya laki-laki, ada perempuan. Jadi gubernur perempuan bisa, jadi dokter bisa perempuan dengan laki-laki. Jadi memotivasi mereka dengan gambar-gambar yang harus ada laki-laki dan perempuan begitu. Itu penetraan gender yang mungkin bisa dilakukan oleh semua pihak. Itu kita harapkan seperti itu. Lalu dari tingkat guru ini, bagaimana sih guru ini bisa mendapatkan metode pembelajaran yang responsif? Baik, kalau kita bicara metode pembelajaran yang responsif gender, berarti kita harus memberikan pemahaman kepada guru bahwa pengertian responsif gender itu apa. Itu harus kita responsif gender artinya respon terhadap masalah gender. Masalah gender apa saja itu harus kita berikan untuk guru mengerti. Karena masalah gender itu bukan masalah perempuan, masalah laki-laki dan perempuan, masalah anak laki-laki dan anak perempuan, masalah kelompok yang normal dengan kelompok disabilitas. Sehingga nanti mereka tahu bahwa kalau dalam mengajar anak, berarti mereka harus membedakan anak antara anak disabilitas dengan anak normal, atau anak yang nakal dengan anak yang punya perilaku yang tidak bagus dengan yang perilaku baik. Artinya bahwa jangan anak yang perilakunya memang tidak menyenangkan guru terus kita bilang kasih biar sudah, itu bukan Tom punya anak. Kalau responsif gender justru dia itu menjadi perhatian kita. Perhatian khusus. Perhatian khusus. Karena ini dia bagian dari anak yang berkebutuhan khusus. Karena kita harus sadar bahwa mungkin orang tuanya tidak punya konsep berpikir yang sama dengan kita. Pikiran ini yang kita robah. Jadi guru yang merubah cara berpikirnya bahwa anak itu datang dari keluarga mana dulu. Apakah dia keluarga yang memang punya pendidikan orang tua yang baik atau tidak, atau pendidikan yang baik, pendidikan yang cukup atau tidak, begitu. Supaya kita bisa membantu dia untuk mengalihkan karakter yang buruk kepada karakter yang baik.
Begitu. Ini selain di sekolah ini, di mana lagi kita bisa menerapkan PUG ini, Bu? Selain di sekolah, kita bisa melakukan PUG itu di organisasi perempuan, di organisasi masyarakat, di organisasi gereja, di organisasi masjid. Tapi tetap kita mengundang pembicara adalah orang-orang yang memang memahami konsep gender. Begitu. Dan saya pikir ada Unipa, ada STIH, ada Universitas Karitas, ada Universitas Muhammadiyah. Ini orang-orang yang di dalam ini kan orang-orang yang punya pemahaman yang baik. Tapi kita bisa mengundang mereka, kemudian kita juga mengundang orang-orang yang punya pemahaman gender cukup untuk sama-sama kita kolaborasi, memberikan materi, membangun pemahaman di tingkat masyarakat. Sebenarnya kita kan kadang berpikir begini, oh kita meningkatkan kapasitas masyarakat atau peningkatan cara berpikir masyarakat, kita harus bayar orang yang mahal, enggak. Tidak selamanya. Kalau orang yang dia memang benar, fokus pada pekerjaannya, uang bukan motivasi utama. Tapi motivasi utama ilmu tersampaikan. Makanya di tingkat perguruan tinggi kita suka bilang ilmu untuk kemanusiaan. Artinya ilmu yang kita berikan, yang kita dapat bukan untuk diri kita, tapi kita bisa berikan untuk orang lain. Dan uang itu bukan tujuan utama kita, tapi tujuan utama kita adalah bagaimana kita memberikan ilmu kepada orang lain sesuai dengan komitmen kita untuk membantu masyarakat. Sehingga mereka juga punya cara berpikir yang sama dengan kita untuk maju bersama. Oke, terima kasih Bu Yuli. Iya. Pemahamannya luar biasa. Saya pun juga bisa terbuka dengan pemikiran tersebut. Dan kita sudah tidak terasa kita sudah berada di 52 menit dari pukul 10 dan pendengar untuk mengakhiri ini mungkin Ibu ada closing statement dan juga harapan khusus bagi para pendengar di rumah ini. Ya, jadi kalau saya berpikir dalam closing statement ini adalah pengurus taman gender adalah program pemerintah atau kebijakan nasional yang diatur dalam instruksi presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2000 merupakan program yang wajib dilakukan di seluruh Indonesia. Yang kedua, pengurus taman gender ada di semua aspek pembangunan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melihat isu gender menjadi isu penting yang harus kita dorong karena semua masyarakat adalah laki-laki dan perempuan punya hak yang sama yang harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan kita mari sama-sama mendorong kesetaraan gender dan keadilan gender dalam pembangunan sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal, baik orang dewasa, anak-anak, kelompok disabilitas, dan kelompok minoritas, sehingga no one left behind. Tidak ada yang tertinggal menuju Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia yang inklusi untuk kemajuan kita bersama. Oke. Paling terakhir Ibu, harapan khusus buat pemerintah ini saat ini masih pengurus taman gender masih dipisah-pisah ini. Iya, harapan saya untuk pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi Papua Barat, mari kita sama-sama mendorong pengurus taman gender sebagai bagian penting dalam kita membangun masyarakat kita tanpa membedakan status sosial, sehingga kita hidup menjadi sejahtera bersama, menderita bersama, susah bersama, tapi bahagia bersama. Karena disitulah kita akan membangun Papua Barat yang kuat, Papua Barat yang sehat, Papua Barat yang cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Yulin Berry yang telah hadir bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Seperti yang Ibu tadi sampaikan pendengar bahwa manfaat PUG ini dalam pendidikan ini sangat tinggi. Menerapkan PUG dalam pendidikan memiliki banyak manfaat. Salah satunya itu meningkatkan prestasi siswa dan juga ketika siswa merasa didukung dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Dan paling utama yaitu mengurangi diskriminasi dan kekerasan. Maka dengan memahami
konsep kesetaraan gender, siswa ataupun anak-anak kita akan lebih mampu untuk menolak diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Terima kasih Bu atas pemahamannya, luar biasa. Terima kasih. Baik pendengar, demikian penyampaian bincang-bincang ringan dalam dialog kita hari ini, dan kita akan ketemu di dalam dialog-dialog berikutnya. Saya Putra Arianto, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Mengapa ku mulai memikirkanmu, manismu beda padaku, mengalihkanku. Ku tahu ada seorang selain aku, kau satu kemungkinan yang takkan ku biarkan. Tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa, yang belum pernah kau berikan pada yang lainnya. Manisku beda padamu, mengalihkanmu. Tahu ada seorang selain aku, kau satu kemungkinan takkan ku biarkan. Tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa, yang belum pernah kau berikan pada yang lainnya. Selama ini ku tak jujur padamu, aku menyimpan rasa untukmu. Jujur aku cuma bisa sayang kamu. Tunjukkanlah kepadaku. Tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa, yang belum pernah kau berikan pada yang lain. Tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa, yang belum pernah kau berikan pada yang lainnya. Kau yang teristimewa. Tawangi, lihat dulu. Ikan itu cantik saja. Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang pada jangan tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah? Lah barang mengapa? Dong
Atau perjual lah orang Bali makan tuh. Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakatua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakatua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia.